Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala nabiyil karim sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala radhiyallahu anhu. Kemudian setelah kemarin kita mengetahui tentang bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau Anda berstatus sebagai seorang yang alim. Nah, ini fokusnya ke bubuhan guru-guru, orang-orang alim. Jadi orang alim itu tidak bebas juga hidupnya, ada juga adab. Nah, justru adab yang tertinggi itu dimiliki oleh para ulama. Pertama, al-ihtimal. Ihtimal itu ay qabulu ma jaa bihi talabidatuh minal mas'alah. Jadi apapun yang datang dari murid-muridnya, dari orang banyak itu, si guru tetap bersikap tenang. Nah, jangan guru sugur rasa. Kalau gurunya aja sudah galau, kayak apa muridnya? Nah, jadi tetap konsentrasi gitu ya. Tetap konsentrasi, tetap santai, santun. Nah, apa aja masalahnya lah, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian lagi waluzumul hilm, dan yang tadi itu ihtimal menerima apa yang datang dari murid. Yang ini lagi tenang, luzumul hilm, hilm tenang. Yang ini tenang. Yang tadi itu apapun permasalahan dari murid itu dihadapi, jangan ditolak. Ini yang kaya-kayanya aja didatangi sidin, yang biasa-biasa aja malas, itu aja. Tabraung kah, apa tabraan, macam-macam alasannya. Nah gitu. Jadi semua permasalahan dihadapi, kemudian sikap selanjutnya bagi seorang guru, dia santun, santai, tenang. Kemudian lagi wal julus bil haibah ala sumtil waqar, dan duduk dengan tetap memiliki wibawa, penuh wibawa. Ma'asumtil waqar, ya wibawa artinya. Jadi ini aturannya, ini bukan untuk kita semua sih sebenarnya, buat saya bingung juga mau nyampaikan ini. Ini buat orang alim lah, kita semua kan bukan orang alim, banyak yang lebih alim. Ya andai kata kita ditakdirkan jadi orang alim, mudah-mudahan ya, jadi ulama. Nah, maka bergaul itu tetap jaga, apa bahasa orang pondok itu, jaga muruah. Nah, tetap jangan sembrono duduk di hadapan orang. Nah, ini kiai kisahnya, tapi di hadapan tamunya duduk berberangkang. Sambil berokok pulang sini menghadapi tamu. Ini kan kurang ajar ini ya. Nah, gitu. Jadi tetap jaga image. Nah, apa bahasa orang sekarang, jaim, jaga image. Cuma jangan dua jaimnya kememahotan. Assalamualaikum, salam. Jadi tetap hebah itu tetap dipelihara. Oh, aku guru, nah gitu nah. Aku orang alim, aku ulama, aku panutan. Nah, jadi jangan sembarangan, tetap dua dijaga. Menjaga pun itu bagian daripada adab. Lanjut ya. Kemudian lagi adabnya, ini kita membaca aja nih. Kemudian lagi adabnya ma'a itraqir ra'si, menundukkan kepala. Jadi orang alim itu duduknya memang banyak ke bawah kepalanya ya. Kayak bubuan habaib, bubuan guru-guru ya. Mana ada itu duduknya mendungak maksudnya. Pelengak, bahasa kita itu pelengak ya. Kayak Gosim, Masya Allah ya.
tetap tawadhu, rendah ya. Habis itu wa tarkut takabbur ala jami'il ibad. Ini mudah-mudahan naudzubillah ya. Kita sudah bicarakan lebih jauh kemarin masalah sombong. Jangan mentang-mentang dihormati orang, dicium tangan, duit banyak datang, kemana aja belanja tidak laku. Gratis guru, selalu sombong. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sombong. Ini siapa aja lah, ya, murid kah guru kah sama aja semuanya lah. Aturannya sudah ya. Duduk di mana aja aman, duduk. Duduk aman. Ini mudah-mudahan jauhkan bala daripada kita. Andai kata terkebuncu tuh duduk aman aja gitu nah. Jangan menggerunum. Guru tahulah aku nah. Orang alim aku ini. Hubungan di situ ada hormatnya sama sekali. Tetap dimanapun kita gitu dah. Apalagi tidak boleh sombong kecuali kepada orang yang memang zalim. Nah, jadi sombong itu ada yang dibolehkan. Ada sombong yang dibolehkan. Alasannya zajran lahum 'anil zulmi. Menjerai, zajran itu mencegah mereka agar tidak jadi zalim. Orang tuh sombong, kita boleh sombong dengan inya gitu nah. Orang tuh zalim, ini boleh sombong. Inya berduit, jabatan tinggi. Apalagi ingat Bapak jabatan tinggi, pangkat bini banyak. Lalu pengetahuan luas. Cuman berbahaya jadi pejabat. Ini umpama jadi pejabat atau pedagang kah barang aja, atau jadi guru kah, atau jadi panitia, jadi pengurus, lalu culas. Macam-macamnya caranya culas kalau ketahuan orang. Nah itu boleh kita agak keluarkan sudah jurus mana kan kehebatan yang kita miliki tadi itu di hadapan inya, supaya inya jangan sombong lagi. Ya itu aja tujuannya. Ya supaya jangan sombong lagi. Nah itu siapa tugasnya bubuan guru-gurunya tadi itu. Ada juga sesekali sombong. Cuman ke orang yang sombong juga ya. Saya cepat aja ya. Kemudian wa itharut tawadhu fil mahafil wal majalis, dan tetap memelihara sifat tawadhu. Tadi tidak boleh sombong, lalu muncullah sifat tawadhu dimanapun posisi, di acara apa juga pun, di majelis, di ihtifal, semua kita tetap memposisikan diri sebagai orang yang paling rendah di antara orang yang ada. Gitu. Guru kita ngajari, Guru Mehmet, kita nih jadi guru, tetap aja jangan menganggap orang yang di hadapan kita ini lebih rendah dari kita. Gitu. Lebih rendah. Tetap kita paling hina di hadapan orang. Kalau kita melihat orang yang di hadapan kita ini lebih hebat, lalu kita bicaranya agak hormat, gitu. Tidak sembarangan lagi kan? Kenapa? Karena ini orang hebat, gitu. Kemudian dengan Habib Hasan, Habib Zain, Habib Gosim, mana ada cara bicara yang bebas kan? Tetap tata keramanya itu dipelihara. Kenapa? Karena kita merasa di bawah para habaib tadi. Bahkan aturan itu kita di hadapan bini pun jangan merasa mulia. Iya kan? Kemarin ada aturannya. Di hadapan anak pun jangan merasa kita lebih hebat. Kalau bisa anak, mudah-mudahan bisa anak ya. Ini bisa bini dulu. Minta ya Allah, minta anak. Bini belum ada lagi, minta bini dulu. Namunnya belum bisa anak, tambahin mamanya. Wa tarkul hazal wa du'abah, jangan banyak bercanda gurau. Nah, itu. Jangan tapi banyak permainan. Ini Banu main, nah untuk mainan Muhammad. Mainan Muhammad tinggal Beb. Main ampun aku ini tahu juga yo. Di hadapan murid itu mau mainan lato. Padahal guru seorang. Mainan Muhammad itu.
Ini hati-hati. Jangan banyak bermain di hadapan muridnya. Tetap jaga image dong. Nah, kalau main lato di belakangnya jadi bola BSK. Bermain aja juga. Cuma jangan suka ketahuan orang. Iya. Lato-lato ini guru Salahuddin bahaya. Lamun bisa benjol sini lah. Ujur kan? Benjol. Ini 2 biji kan itu, mau benjol, biji aja kan mau benjolnya putar kan, aman aja nya. Benjol. Bibinya apalagi hati-hati pakai ini. Pakai lato-lato itu nah. Itu benjolnya lain di sini benjolnya nah. Oh, kena ke lato-lato yang puting itu, Dep. Itu benjol, bujur-bujur benjol itu. Benjol bujur-bujur. Jadi jangan banyak bercanda ya, jangan banyak bergurau. Main PUBG kan murid. Oh, Pak Guru kayak gini ya Allah. Main futsal bisa aja bangsa sekali. Aku nih bisa main futsal ya. Main PS aku bisa. Gitu. Boleh bercanda, iya boleh, tapi jangan terlaluan sampai harga diri perguruan itu diolok murid. Nah, gitu. Nah, itu bahayanya di situ. Kasihan muridnya ketulahan, kualat kan dia gitu ya. Watta'anni bil muta'ajrifi, dan bersifat ihsan, bersifat bagus terhadap murid yang bertanya dengan pertanyaan yang tidak bagus. Ya, ada juga di antara murid yang banyak itu cara bertanyanya itu kurang baik. Nah, tapi si guru tetap aja menyambutnya dengan santun. Ta'an itu timbangan tafa'lala ya. Jika ta'ajrafa ya ta'ajrafu bil muta'ajrifi. Wa islahul balid bi husnil irsyad. Nah, ada lagi murid yang bebal. Nah, dipadahi jangan berkaitan dengan perguruan. Masih aja perguruan dihualnya. Itu cara guru nasihatinya tetap santun, tetap baik, jangan bermamai. Nah, tetap baik. Islahul balid itu bodoh lah ya. Al balid tumpul otaknya. Nah, ada di antara murid itu kan IQ kita ini kan beda-beda Allah Ta'ala ciptakan. Nah, ini lain-lain levelnya. Ada yang dipandai sekali paham makai. Nah, ini sudah tidak paham apa cara memakainya kan gitu tuh. Nah, itu tetap si guru cara membimbingnya dengan baik. Dengan yang ini mentang-mentang pintar dihormati, yang bebungulan tadi lo dijiwir telinganya. Anda boleh seperti itu. Tetap disamakan. Apalagi watarkul hardi, menghardik, jangan marah alaih pada murid. Watarkul anafah watarkul anafah, dan meninggalkan sombong, sama kayak tadi, jangan sombong di hadapan murid. Min qaulin, jangan sombong, jangan gengsi. Anafah itu jangan gengsi. Si guru tadi mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ya. Jadi si guru jangan mentang-mentang oh ini sudah guru terkenal, punya murid banyak, majelisnya besar, lalu setiap pertanyaan harus dijawab, harus bisa jawab. Tidak harus seperti itu. Kalau memang tidak tahu ya bilang aja saya tidak tahu. Jangan gengsi. Nah, jangan gengsi. Bahkan dikatakan di sini wa min qaulin wallahu a'lam. Bisa aja katakan wallahu a'lam, aku tidak tahu gitu nah. Nantilah aku tanyakan lagi dengan guruku, atau aku carikan kitabnya seperti apa jawabannya. Jangan dipaksakan jawabannya, kasihan umat salah banyak. Wasarful himmah ila sa'il, dan memfokuskan semangat kepada orang yang bertanya. Wa tafahhumu su'alih, dan berusaha memaham pertanyaannya. Jadi setiap si guru bergaul dengan murid, diperhatikan baik-baik pertanyaan murid, didengari. Nah, ini ada juga mentang-mentang guru, orang bertanya lo cuek. Orang maka bertanya panjang lebar. Apa tadi?
Lalu tanya balik pulang. Jadi tetap aja berusaha memahami pertanyaan si murid tadi. Di WA-nya peguruan, guru empat bertanya. Kenapa adab nih kami orang bertanya ke rumah, WA. Nah, tetap respon yang bagus gitu kan. Tetap respon yang baik. Wa qabulul hujjah wal inqiyad lil haq. Si tuan guru, si orang alim, kalau memang ada dalil kita tidak mengetahuinya, ya terimalah dari orang lain. Ada orang lain bawa keterangan yang jelas, ada dalilnya, ya kita terima. Wal birruju' ilaih, dan kita mengaku salah indal hafwah, ketika merasa salah. Wa man'ut ta'allum inda kulli ilmin yadurruhu wa zajruhu an yurida bil ilmin nafi ghairi wajhillahi ta'ala. Kemudian lagi tugas si guru memberitahu si murid jangan ikut pelajaran yang menyesatkan, menegah. Itu pondoknya pondok Salafi, di sana pondoknya Syiah, sebelah sana pondoknya Wahabi. Itu guru wajib memberitahu. Itu bagian adab si tuan guru. Jangan diam. Kan diam muridnya tercebur. Nanti muridnya tercebur termasuk ke sana. Di situ paham Mu'tazilah, ayo kasih tahulah mereka, jangan sampai tidak tahu, karena mereka tahunya pondok bagus, gitu aja kan. Tidak mengerti ke apa keadaan pondok ahli sunnah bujur-bujur kah apa lain. Tahu-tahunya keluar lalu haram bersolawatan bal. Tidak boleh baca solawat pakai Sayyidina. Nah, iya gara-gara si gurunya yang diam. Jadi tetap disampaikan tadi. Wa man ta'allum an kulli ilmin yadurru wa zajri an yurida bil ilmin nafi' ghairi wajhillah. Ada si murid beizin dengan guru, aku mau belajar ilmu sengkaleng umpamanya kan. Sengkalang gitu aja lah. Bagus isinya ilmunya tuh nah. Cuman tidak mengarah kepada sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah. Sementara dia pikirnya masih celemot-celemotan, banyak tidak pahamnya daripada pahamnya. Nah, daripada belajar yang lain, mending belajar fikih dulu lah. Nah, itu tugas si guru juga memberitahu, ya. Tugas si guru-guru ini buat para tuan guru, seperti itulah nasihatnya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua, ya. Jadi tidak gampang juga matanya jadi guru itu, ya Allah. Wasaddul muta'allim an yashtagila bi fardil kifayah qablil faraq min fardil ain. Dan juga si guru patut menegah muridnya daripada belajar ilmu fardu kifayah sebelum dia memahami fardu ainnya. Apa fardu ain? Tasawuf, fardu ain tauhid, fardu ain syariat, fikih. Ini sembahyang belum tapi paham. Sifat 20 ngerti. Sabar syukurnya tidak tahu sama sekali. Baru belajar ilmu fardu kifayah apa yuk? Sorof termasuk. Tapi ini panjang kisahnya ya. Maaf, belajar sorof itu kan fardu kifayah. Awalnya, hukum awalnya kan gitu tuh. Awal hukum awalnya kayak gitu, sorof nahu itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena ini wasilah, orang tidak bisa membaca kitab ini kecuali harus belajar sorof dan nahu dulu. Maka al-wasail hukmul maqasid. Kalau belajar hukumnya ini wajib, maka belajar sorof jadi hukumnya wajib juga, karena itu perantara di situ. Zaman Nabi adalah orang belajar nahu. Bid'ah hukumnya. Belajar sorof bid'ah kan? Nah, itu bunyi bubuhan Wahabi. Kita aja umpatan bahwa habis sih tahu fa'alun nggak ngerti apa-apa. Kita tetap maka belajar nahwu tadi menjadi wajib malah hukumnya. Kenapa? Kita tidak bisa baca ini, tidak bisa paham ini. Kecuali aku harus belajar itu dulu. Karena itu jalannya kan. Seperti itu. Wa fardu ain
nihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Kemarin kita sudah bicarakan apa saja yang bentuk takwa zahir dan takwa batin itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Nah, itu si guru wajib menyampaikan bentuk takwa zahir seperti apa, takwa batin pun seperti apa. Nah, semalam sudah kita jelaskan ya. Kemudian wa muakhadzatu nafsihi awalan. Nah, ini paling penting buat para tuan guru, para ulama, menjadikan dirinya awalan, pertama, sebelum yang lain. Aku dulu. Apa itu? Bittaqwa. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa tujuannya? Liyaqtadi. Dirasa-rasakan aja Bu, amunnya basah, geser. Itu dapur saya tuh buka aja, enggak apa-apa. Buka aja dapur saya tuh. Masuk ke rumah saya. Masya Allah ya. Bal, buka rumahku Bal. Dapurnya Bal. Suruh tamaan Bal. Ya. Masuk aja ke situ. Namunnya berhenti, balikan lagi jawab. Jangan di dalam terus, tidak enak. Sesekali keluar juga. Jadi yang paling penting, laki-laki kah, bini-bini kah, kalau jadi guru maka badannya lebih dulu, lebih dulu, dia lebih dulu takwa kepada Allah. Apa tujuannya? Liyaqtadi al-muta'allim awalan bi'amalih, supaya si murid itu bisa mencontoh gurunya. Supaya murid bisa mencontoh gurunya. Ini guru koar-koar, tahu koar-koar? Ceramah kemana-mana, maaf ya. Ngajar di mana-mana, siang malam ngajar. Tahajud bangun malam. Ini pahalanya luar biasa. Murid namanya taat dengan guru, bangunnya malam. Nah, gurunya melandau, melayur. Duha, ayo duha, murah rezeki. Ini bangun jam 11. Sembahyang berjamaah 27 derajat daripada sembahyang sendirian. Ayo ke masjid, semuanya ke masjid. Ini seorang figur, rumah di masjid, tidak pernah ke masjid. Murid ke masjid. Baik. Aman aja kah Bu? Sumat bilanya lebat, kita berdoa sama-sama ya. Ya, hujan turun itu doa kabul kok. Ila hadratul nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mintakan Habib Gosim yang berdoa untuk mewakili kita ya. Ini berkat hujan turun ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terserah aja gitu aja. Terus aja. اللهم اجعلنا من الذين يتوبون ومعنا وشهدين ويوم لقائك بالتوحيد وعلمنا بطاعتك المسلمين وإن توفيتنا فتوفنا غير محصورين ولا مفتونين واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رافعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واشربنا تحت لوائه البدن.
اللهم صل على نبينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة والظاهر والباطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والفاتحة. Kita lanjut ya. Belum selesai lagi nih. Tadi doa hari hujan aja. Mudah-mudahan kedengaran ya. Ini kalau kita tutup tak bisa pulang juga kan. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi tadi si guru hendaknya dia yang pertama kali melakukan perbuatan baik tadi dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buka ke sana. Masuk Pak. Apa alasan si guru itu harus mencontohkan dengan perbuatan bukan dengan hanya perkataan. Di sini Al-Imam Nawawi membawa riwayat fa inna dilalatal ahwal aqwa min dilalatil maqal. Perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Si bapak tuh nyuruh anak sholat dengan abahnya sholat setiap hari. Itu anak lebih condong ikut abahnya lewat perbuatan daripada ucapan. Ini bapaknya hari-hari nunjun, hari-hari keluar sembahyang nggak pernah kelihatan, cuman ke anak itu menyuruh terus, nak sembahyang nak. Itu anak demi Allah lebih lambat menurut orang tuanya. Sakit menasihati anak itu, kenapa? Karena orang tuanya tidak mencontohkan. Nah, kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Biar barokah. Tenang bro. Iya bro. Mudah-mudahan hujan ini jadi saksi ya. Jadi saksi di akhirat kita pernah memuji Nabi di hari hujan. Udah tuh? Udah aja kak? Tapi ini kedengaran nggak nih? Oke. Bising ya? Bising. Sudah aja kah? Lanjutkan udah, lanjutkan udah ini. Hah? Lanjut aja kah? Seadanya ya, kita seadanya.
Kita lanjut terus ya. Tidak apa-apa kalau mudah-mudahan manfaat ya. Nah itu tadi adab guru, adab orang jadi guru itu tadi. Supaya jangan dihirian. Nah selanjutnya ini adab murid pulang. Adab murid. Tadi adab gurunya. Kenapa gurunya lebih dulu disampaikan? Karena gurunya contoh. Gurunya contoh. Jadi saya ulangi, itu perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Kalau riwayat yang lain lisanul hal apa? Aqwa min lisanil maqal. Gitu ya. Kemudian wa in kunta muta'alliman, kalau kita sebagai seorang murid, fa'adabul muta'allim ma'al 'alim, maka adab kita sebagai seorang murid kepada guru an yabda'ahu bitahiyyah wassalam, maka hendaklah kalau pertemuan perguruan murid lebih dulu mengucapkan salam kepada guru. Di mana aja, assalamualaikum. Nah itu adab murid lagi. Kemudian wa an yuqallila baina yadayhi al-kalam, di hadapan guru jangan banyak komen, diam aja. Kalau perlu komennya dimatikan, diam. Ini di hadapan guru terlantih orang pada perguruan. Guru satu kalimat, muridnya 5 kalimat. Kadang-kadang kesempat lagi gurunya bicara, dinuli muridnya. Jadi adab kita, ini guru yang bujur-bujur guru ya. Guru yang bujur-bujur membimbing roh kita, maka di hadapan perguruan itu jangan banyak komen. Sedikit aja. Wala yatakallam ma lam yas'alhu, dan jangan berucap apa yang tidak ditanyakan oleh guru. Ini guru kisah wudu, ini mau kisah mancing. Nah, itu soal adab tidak dengan perguruan ya. Kemudian lagi wala yas'alu ma lam yasta'dhin awalan, kalau guru tidak ngasih izin jangan bertanya. Jadi bertanya pun minta izin dulu, minta izin guru, ulun mau bertakun. Biasanya muridnya orang Banjar, minta izin guru, saya mau nanya. Nah gitu. Ini gurunya ke dia dulu. Nah, aku masih repot ini, tanggung. Padahal izin lagi di lapangan terbang, lagi proyek besar lawan Dini Sidin. Murid bertanya kan tidak nyambung. Wala yakunu fi mu'aradati qawlihi qala fulan bi khilafi ma qulta, jangan berucap sesuatu yang bertentangan dengan ucapan perguruan. Bunyi perguruan takbir itu menurut pendapat ulama ujung telunjuk pas di ujung telinga. Bunyi muridnya lanteh pernah belajar lain. Guru si anu enggak kayak gitu gurunya. Nah, itu kurang adab. Kalau bahasa Indianya kurang ajar. Nah, itu jangan bawa isyarat lain. Sami'na dengan perguruan itu dengari aja sudah. Wala yashiru alaihi bi khilafi ra'yihi fa yara annahu a'lamu bis-shawab. Ini paling parah, yang ini agak parah sedikit. Guru menyampaikan kisah lalu inya punya pendapat yang lain. Mengucapkan ini namanya aku tidak setuju dengan guru si Alun, tidak cocok aku, tidak masuk akal. Seolah-olah annahu a'lam, dia lebih hebat daripada gurunya. Dan ini juga termasuk su'ul adab. Hati-hati ini ya, hati-hati ya.
Jadi kalau bahasa kekiniannya itu kalau ada grup ustadz, grup WhatsApp, grup guru-guru, si murid jangan banyak komen lah. Gitu, jangan banyak komen ya. Diam aja. Kenapa tidak boleh? Ya aku murid, bukan ranahku untuk banyak bicara di hadapan guru. Wala yas'alu jalisahu fi majlisih. Kalau guru lagi ngajar, ini mudah-mudahan ibu-ibu bisa dengar. Padahal ya. Kalau guru lagi ngajar, murid jangan ngajar juga, berkesahan. Nah, ini orang di situ ceramah, di situ ada dua partai yang lain, berkesahan juga. Nah, itu su'ul adab, tidak baik. Di majelisnya guru, iya, apalagi di majelisnya guru. Guru lagi nyampaikan kitab, paham tidak paham, yang penting seorang jangan berkesahan. Ini sudah nggak paham, hujan lebat, kurang jelas, tambah seorang berkesahan lagi, ya tambah hilang kan itu, tambah hilang. Wala yaltafit ila jawanib bal yajlisu mutlaqan aynahu sakinan muta'addiban ka'annahu fis shalah. Subhanallah, ini luar biasa Pak Hari. Di hadapan guru, apalagi guru lagi ngajar ya. Jangan anggap saya guru ya. Ini kita ngesahkan aja. Ini Habib Jan guru, Habib Hasan guru, Habib Dosim guru. Ini guru-guru kita. Ya, ini dengan saya bebas saja pian, pokoknya aman aja dah. Yang ini kalau di hadapan keguruan jangan banyaknya. Ini guru di mukanya gerak-gerak terus om. Jangan banyak nolak-nolih. Kalau perlu tundukkan kepala kita. Di sini kata Imam Ghazali, engkau di hadapan guru sambil ngopi aja, enggak apa-apa ya, sambil ngopi aja, biar enggak terlalu tegang. Enggak apa-apa kayak ini. Di hadapan guru kata Imam Ghazali, sama engkau sedang sholat. Orang lagi sembahyang kayak apa yuk? Orang lagi sembahyang. Sembahyang itu kan mata sunnah terus menerus di tempat sujud. Jadi kita di hadapan guru pun demikian, kata Imam Ghazali. Fokus. Nah, gitu. Mudah-mudahan sekali barang seumur hidup, sekali barang bisa diamalkan. Ini kita ini mau juga hormat nih, cuma keguruannya lucu. Gurunya kebudayaan. Gawilnya muridnya enggak tahu aneh. Wala yuksiru alaihi soal, jangan banyak bertanya. Inda malalih, saat guru sedang galau. Ini ada dua guru itu manusia juga kan. Ini ada dua wayah-wayahnya guru itu cabut gitu ya. Bini di Banjar, hidup berdua dengan anak. Ia memasak, ia bercepas. Kalau murid banyak takut, banyak bertanya, galau guru. Nah, lihati guru dulu, jangan sampai banyak bertanya. Saya kemarin berangkat ke Banjar ngantar bini saya. Jadi bini di Banjar, saya sudah balik ke sini. Mamanya sakit, mentua saya. Jadi saya Banjarmasin kota. Di Jalan Pangeran Kurniawan itu. Jadi saya sempat 2 malam di sana. Mudah-mudahan mertua saya cepat kembali sehat. Ini tidak tahu kapan bini saya balik, Allah alam pokoknya. Ini ada aja ini satu, ini masih ini satu jodoh kita ini. Perjuangan gitu ini. Saya dengan dosen ini tidak bisa tinggalkan semuanya. Bini sini tidak ada juga kita bini. Kalau sini kawin, saya insya Allah lah. Insya Allah. Tidak berani jawab janji tapi saya.
Iya, Habib udah bawa ada bini. Jadi bawa rokok aja jangan bertanya. Gula, kopi diantar ya Habib. Habib sudah bininya tidak ada, baru hari-hari bertanya aja. Maka pertanyaan masalah yang ruwet-ruwet tuh. Mana dulunya kolam dengan Nur Muhammad Bek ini. Gua masih galau bertanya yang enggak tahu. Aku pernah lagi bermotor yang nyetir ini lagi jalan, sudah laju baru Guru Nur Muhammad tuh bujurkah kita oleh Allah kalau yang pertama kali. Aduh ini mujur-mujur. Coba duduk baik-baik kan gitu tuh. Kan di sini lah, maka penting juga belajar, pentingnya belajar ya. Jadi bertanya pun ada adabnya kan. Minta maaf dulu, boleh bertanya kan gitu tuh. Coba di Jawa ya, lihat di Jawa. Pondok-pondok Jawa itu cara gurunya mendidik muridnya hormat dengan guru kayak apa guru? Ini pernah mondok di Jawa. Mondok kan SMA ya. Itu ini perguruan mundur aja mundur murid aja lah. Ya kalau buku mundurnya. Tidak berani ngalah kepala dan bungkuk terus gitu. Saking mereka supaya muridnya itu barokah. Bukan gurunya minta hormatin enggak, supaya muridnya itu manfaat ilmunya. Itu aja tujuannya dari itu. Jadi kemudian wa idza qama lahu. Kalau sudah lagi majelis gurunya bangun aja dua. Apa tujuannya? Ihtiram, untuk menghormati. Wala yattabi'uhu bi kalamih wa su'alih wa la yas'aluhu fi tariqihi ila an yablugha ila manzilih. Nah, ini yang tadi kayak sama motor tuh nah. Kalau mau bertanya sampaikan ke rumah, jangan pasti jalan. Ini situ dia berjalan, situ dia bertanya, berhimat kan gitu. Nah, kecuali gurunya buka masalah, di dalam mobil kah, buka masalah atau buka kitab. Kalau di Hadramaut dulu lah, dia sampai di dalam mobil itu orang baca kitab, tetap masih taklim, belajar mengajar di dalam mobil. Kalau ada gurunya sehat gitu. Habis ya, wala yasi'ud dhanna bihi fi af'ali dhahirihi munkiratan indahu wa huwa a'lam bi asrarih. Ini yang paling penting bagi kita semua. Kita ini murid, dengan perguruan jangan sangka jahat. Wajib husnudzon dengan perguruan. Bukan hanya perguruan, seluruh umat mukmin muslim wajib husnudzon, apalagi perguruan ya. Apalagi perguruan. Di sini bahkan sampai guru itu keadaannya kharik, menyalahi dengan syariat. Jangan protes dan jangan sangka jahat dengan guru tadi. Ini guru main aja kerjaannya, itu udah zuhur lewatan sudah. Guru apa ini? Nah, bila guru apa ini itu sudah ada nada-nada sangka buruk dengan orangnya. Jadi wajib sangka baik dengan perguruan. Sampai yang menyalahi syariat pun jangan diprotes. Guru tadi sampai ke situ Omail. Guru macam apa gitu. Belajaran pengajian ceramah di mana-mana, sembahyang terlambat. Itu bukan ranah kita sekali lagi sebagai murid untuk mengomentari perbuatan guru. Kalau memang itu bujur-bujur guru kita. Kalau memang bujur-bujur itu guru kita. Kenapa fahuwa a'lam bi asrari? Yang dilakukan guru lebih tahu dengan perbuatannya. Kita nahkum bil bawahir, cuman memberi hukum yang nampak saja. Wallahu a'lam bis sarair. Hakikatnya Allah yang tahu dengan guru yang melakukannya tadi. Kenapa kita memutuskan sementara masih ada batinnya, masih ada rahasianya, masih ada sirnya di situ. Di sini dicontohkan wal yadhkur inda dzalik qaula Musa lil Khadiri alaihi wassalam akhraqtaha lituqraqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Apa awalnya apa? Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinah kharaqa ya qala akhraqtaha. Ini Imam Ghazali mencontohkannya kita ini supaya jangan mudah memutuskan perbuatan guru sampai kita memponis guru ini salah, naudzubillahi min dzalik. Walaupun itu di luar hukum syariat. Hukum syariat ini hukum zahir kan? Ini di luar itu.
Contohnya pernah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Perlu diketahui Nabi Musa ini paling alimnya dari agama Yahudi, ya kan? Yang membawa pertama kali Nabi Musa, hukum itu turun dari Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril kan. Adapun nabi-nabi yang dari Yahudi setelah Nabi Musa itu di bawahnya Nabi Musa. Ya kalau nabi-nabi setelahnya itu. Jadi untuk ilmu syariat Nabi Musa jauh lebih alim. Ilmu syariat. Nabi Khidir lebih paham daripada ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Kalau tafsir itu tafsir batin. Dan Nabi Musa tidak menguasai ilmu hikmah. Tidak menguasai ilmu hikmah. Lalu Nabi Musa tahu ada orang alim namanya Nabi Khidir yang alim di bagian ilmu hikmah. Mau belajar. Apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Andai kata Nabi Musa itu bilang, "Ya Allah, tolong dong tunjukkan aku di mana Nabi Khidir." Kan bisa aja. Karena Nabi Musa bisa berdialog, telepon, cuman bukan video call, bukan visi. Antara Nabi Musa dengan Allah cuma sebatas telepon kan Mehmet? Iya, telepon saja. Kalau Rasulullah ruhan wa jisman dengan Allah Subhanahu wa taala nampak di hadapan Allah. Video call tuh mana hebatnya video call dengan telepon biasa. Kan tercanggih video call loh. Rasulullah paling canggih kan sudah. Di antara nabi-nabi kan gitu tuh. Nah, Nabi Musa cuma bisa telepon saja, enggak bisa video call. Telepon, andai kata nelpon Allah, ini bahasa kita aja ya. Andai kata Nabi Musa menghubungi Allah, bisa saja Nabi Khidir datang saat itu. Tapi posisi Nabi Musa sebagai ingin menjadi seorang murid di hadapan Nabi Khidir. Lalu kata Imam Syafi'i, al-ilmu yukta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, didatangi. Aku cari Nabi Khidir kemanapun dia berada, sampai ketemu dua lautan syariat dengan lautan batin, yakni Nabi Khidir. Jalan-jalan ketemu, kesimpulannya ketemulah Nabi Musa Nabi Khidir. Ketemu Nabi Khidir, aku mau belajar. Bunyi Nabi Musa. Apa jawabnya? Ini kisah yang masyhur. Musa, awak nih sanggup belajarkan aku. Dik sabar. Tidak kuat sudah. Tidak kuat engkau. Innaka lam tastati. Gitu. Tidak kuat. Ma'iya sabra. Kau tidak punya kesabaran. Ilmu hikmah ini, satu husnudzon, ya, dua sabar. Baru dapat ilmu hikmah itu. Husnudzon, contoh, kita nyimpang dikit ya. Ini mumpung hari hujan nih ya. Contoh, ini petir, badai, kilat, hujan lebat. Kalau nih kita lagi belajaran, kalau terganggu enggak ini? Jangan bilang terganggu. Kalau orang ingin mengetahui ilmu hikmah seperti itu. Husnudzon billah. Kita wajib sangka baik terhadap Allah. Ini pasti ada tujuan yang terbaik buat kita. Satu, yang kedua sabar. Sabar tuh kayak gini sudah. Tadinya nyaman duduk di bojo-bojo ibu-ibu di luar santai, bebas nih kehujanan di sana tempias. Tapi tetap tenang, masih ingin belajar. Itu sabar, dan Allah akan kasih hikmahnya nanti. Mudah-mudahan ya. Tapi syaratnya dulu. Syaratnya dua. Husnudzon dengan Allah, kedua sabar. Itu bini jauh muda sabar, nggak dapat hikmahnya. Nggak bisa kawin, sabar, pasti ada hikmah. Dan tetap sangka kuat, sangka baik dengan Allah. Ada aja berarti rencananya. Gitu tuh. Kan orang tidak dapat hikmah, tidak dapat ilmu hikmah, kecilin dikit. Orang tidak dapat ilmu hikmah karena dia tidak sabar. Kurang ajar, hujan dikit. Nyaman-nyamannya sudah pengajian kayaknya. Itu kalau dia dapatnya cuma sampai situ aja, habis sudah. Sampai situ aja, Bet. Kalau orang yang sabar dan dia sangka baik terhadap Allah, dapat ilmu hikmahnya di situ. Bunyi Nabi Khidir, Musa kau tidak kuat. Enggak, aku pasti bisa. Ayo sudah jalan. Naik kapal. Ada satu riwayat Nabi Khidir dengan Nabi Musa nyebrang sungai ikut kapal. Sampai ke seberang, tuan kapalnya ini, nakodanya masih ada sama Nabi Khidir dilubangi kan, kharaqaha. Kapal itu dilubangi, bukan dihancurkan, enggak, dibolongi.
dibolongin kayak gini kah, atau sekira-kira kapal itu masuk air? Enggak juga tenggelam, enggak. Nah, bagus tak ini perbuat kayak gitu, Met? Ketemu kapal orang dibolongi, bagus enggak? Tapi ini pendidikan dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kalau tidak sabar, akhraqtaha, lihat ya. Akhraqtaha. Guru, kenapa dibolongi? Protes, tidak sabar kan? Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Engkau mau menenggelamkan orang yang ada dalam kapal tuh kah? Termasuk nakoda dengan penumpang-penumpang yang lain. Ini kenapa dilubangi nih kapal orang? Nah gitu tuh, paham maksudnya? Kenapa dilubangi? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau sudah melakukan aziman munkiratan, sesuatu yang munkar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sudah kesalahan engkau ini, wahai Tuan Guru. Nah, bunyi Nabi Khidir, kan sudah kupadahi. Enggak kuat belajar dengan aku. Sabar kenapa? Gitu. Kan panjang tuh, ada 3 kalau kasusnya tuh. Bunuh anak kan dengan merobohkan rumah ya. Nah, itu. Membangun. Ya, kita fokus ke sini aja dulu ya. Nah, gitu ya. Padahal hikmahnya apa ya? Kalau Nabi Musa sabar dan sangka baik dengan Allah, ternyata itu bajak laut begal mau lewat. Guru Mehmet mau lewat. Kalau kapal ini tidak bocor, mereka kembali nyebrang lagi dan bakal berpapasan dengan pembajak laut. Mereka akan mati dibunuh. Itu hikmah kan tuh? Ilmu hikmah, khalqal hikmah. Bolong pun ada manfaat. Kalau orang syariat ini salah, haram, kan gitu. Orang syariat haram ini melubangi. Tapi orang hikmah beda, gitu. Kenyataan hujan lebat badai, kita lagi pengajian, kita punya sabar, punya husnudzon terhadap Allah. Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Ini tinggal dikias ya. Mudah-mudahan paham ini ya. Tinggal dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Artinya apa? Setiap masalah apapun yang kita tidak mengetahui, wajib husnudzon dengan Allah. Kemudian sabar, yang kedua. Sabar. Ya. Wa qawnuhu mukhti'an fi inkarihi i'tibadan 'ala dhahir. Lihat kalimahnya. Nabi Musa saat itu sedang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena berpegang dengan hukum zahir saja. Karena memandang syariat saja Nabi Musa, lalu keliru, berselisih paham dengan peguruan yang ahli ilmu batin tadi, yakni Nabi Khidir. Kesimpulannya itu habis sudah ya. Habis sudah adab kita dengan peguruan, adab peguruan dengan murid. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat para alim ulama, para habaib, berkat pian-pian yang ikhlas, dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzakh sampai masuk ke dalam surga. Amin. Ala hadhihi al-Fatihah.